Dan kita langsung mulai CNN Indonesia Business dari Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana pergerakan IHSG setelah Presiden Donald Trump menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Desi, bagaimana pergerakan IHSG hari ini setelah penundaan tarif Trump? Apakah masih aman di zona hijau? Iya, selamat pagi Maggie. Betul sekali, setelah pengumuman tarif ditunda 90 hari oleh Presiden Trump pada Rabu dini hari tadi, itu IHSG langsung melesat ke level 6.270 pada pembukaan pukul 9 waktu Jakarta Automatic Trading System. Saya coba akan melihat ke papan bursa, tepat pukul 10 ini IHSG tadi sempat naik 5% ya Maggie, tapi saat ini ada di 4,8% kenaikannya ke level 6.257 atau naik 287 poin, di mana pada perdagangan pagi ini baru 1 jam dibuka, nilai perdagangannya sudah mencapai 5,7 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebesar 7,7 miliar lembar saham, dan frekuensi perdagangan juga sudah sebanyak 414 kali. Tampak meriah pada pagi hari ini menyambut berita adanya penundaan tarif Trump yang ditunda 90 hari ke depan atau mungkin sekitar 3 bulan lamanya, sebagai bentuk tanggapan atas pendekatan negosiasi dari sekitar 75 negara yang telah menyampaikan rencana untuk negosiasi dan diplomasi yang dilakukan oleh mereka dengan tidak melakukan retaliasi. Dan tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat ini ditanggapi dengan kebijakan skema tarif resiprokal yang ditunda, namun tetap memberlakukan tarif 10% sebagai dasar untuk seluruh impor barang yang masuk ke Amerika. Namun berita gembira ini justru tidak menjadi berita gembira bagi Tiongkok yang memang malah mendapatkan tarif 125% setelah yang tadinya didapuk mendapatkan tarif 104% oleh Presiden Trump, di mana dari Gedung Putih menyebutkan bahwa Tiongkok itu lack of respect, kurang dari rasa hormat, sehingga karena melakukan retaliasi pemerintah AS menerapkan adanya balasan dengan memberikan tarif tambahan 125%. Dan untuk melihat kalau kemarin itu IHSG masih loyo ya Maggie, di perdagangan Rabu IHSG ditutup di 5.967 atau turun di 0,47% sejak perdagangan pagi, di mana 307 saham terkoreksi dan 298 saham terapresiasi, sehingga IHSG masih lemah dan belum meninggalkan level 5.900. Namun pada pagi hari ini IHSG masih bertahan di 6.200 dan hari ini berpotensi rebound sampai ke penutupan akhir sesi 2 nanti. Kalau kita lihat melesatnya IHSG pada pagi hari ini, Maggie, juga didukung oleh adanya Wall Street, saham-saham Wall Street yang melaju hijau, di mana dini hari tadi Dow Jones ditutup naik 7,87%. Saham S&P 500 naik melonjak 9,52% dan saham Nasdaq melesat 12,16%. Jadi wajar saja ketika IHSG juga ikutan meriah karena memang perdagangan selama 3 hari ini masih diwarnai oleh faktor atau sentimen global dari Amerika Serikat terkait dengan tarif yang dikenakan Trump tersebut, sehingga adapun sentimen positif dari dalam negeri juga cukup membantu IHSG kemarin bisa sempat meriah dalam perdagangan seharian, di mana pemerintah memberikan kepastian dan juga memberikan kabar gembira bahwa akan terus melakukan negosiasi, melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat untuk bisa memberikan penurunan tarif yang lebih adil kepada Indonesia. Terkhusus harapan para pengusaha, harapan mungkin masyarakat Indonesia juga terhadap utusan Presiden yang pekan depan rencananya akan diutus oleh pemerintah melakukan diplomasi dan renegosiasi. Ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menkyu Sri Mulyani serta Menlu Sugiono yang akan berhadapan langsung untuk melakukan negosiasi ini. Setidaknya setelah 90 hari ke depan Indonesia bisa lebih mendapatkan tarif yang lebih adil dan juga perhitungan tarif yang lebih wajar. Di sisi lain, untuk perdagangan IHSG pada hari ini, Maggie, sejumlah analis memperkirakan IHSG masih akan bergerak di support 5.900 dengan resistance di 6.200. Dan untuk rupiah, Maggie, juga menyambut baik adanya
berita dari Trump untuk yang menunda tarif 90 hari ke depan ini, di mana rupiah tadi dibuka menguat sekitar pukul lewat 9 lewat 10 tadi maksud kami, naik 0,58% Megi, atau sekitar 97,5 poin. Rupiah menguat pada posisi 16.775, ini juga akibat intervensi agresif yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward, yaitu di pasar falas, obligasi, dan repo. Sehingga pada kemarin pun ya rupiah ditutup di 16.800 dan saat ini sudah semakin menguat di 16.700. Di tengah mata uang di dunia, di Asia maksud kami, itu mengalami kenaikan seperti yen Jepang, adanya dolar Thailand, peso Filipina, won Korea, dan juga ringgit Malaysia yang ikut menyambut baik adanya kabar penundaan tarif Trump 90 hari ke depan. Namun untuk mata uang lain yang mengalami pelemahan ada yuan Cina, kemudian rupiah India, dolar Singapura, dan juga baht Thailand. Sepertinya pergerakan rupiah pada hari ini masih akan bergerak di level 16.600 sampai 16.800, masih dengan euforia dari kabar gembira atau paling nggak ada nafas lega yang bisa diambil oleh pelaku pasar dalam mengambil keputusannya ke depan. Dan juga kemarin Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa meskipun ada himpitan dan beban tarif yang didapuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia, ada baiknya pelaku pasar untuk tetap bisa melihat Indonesia secara fundamental, karena secara ekonomi Indonesia itu tercatat masih baik dan kuat, tercermin dari laporan keuangan emiten yang dimana tahun 2024 kemarin itu dari 738 emiten yang menyampaikan laporan keuangan di tahun 2024, ada 703 emiten yang melaporkan kenaikan atau pertumbuhan yang baik dari sisi aset, pendapatan, revenue, maupun laba bersih. Sehingga ini mencerminkan bahwa kegiatan bisnis mereka berjalan dengan baik selama tahun 2024 dan diharapkan akan berlanjut di tahun 2025 dan memberikan keuntungan baik berupa dividen dan juga keuntungan capital gain di masa depan bagi para pemegang saham. Artinya untuk bisa pemegang saham ataupun investor bisa mengambil keputusan investasinya dengan cermat, dengan memperhatikan fundamental Indonesia dan tidak melakukan spekulasi dalam bertransaksi. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga kinerja IHSG dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.